Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Putri Cahneng Dewi dengan NIM 202408100043. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi saya kali ini akan mempresentasikan tentang syirik modern. Nah, saya memilih bab 10 tentang syirik modern. Apa sih syirik modern itu? Syirik modern adalah tindakan menyekutukan Allah yang terjadi secara tidak sadar. Syirik ini tuh berbeda dengan syirik yang dilakukan pada zaman dahulu. Syirik di masa modern ini biasa disebut dengan syirik jali. Nah, syirik modern itu dilakukan secara terang-terangan. Lalu, memahami syirik di era modern. Dengan kemajuan zaman yang begitu pesat, semua bisa menjadi sebab terjadinya perilaku syirik. Di zaman modern ini masih sering kita dapati perbuatan syirik. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun berbeda dengan syirik yang berkembang di masa modern seperti saat ini, yaitu syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk syirik di era modern. Penayangan film-film horor yang merusak keimanan, fenomena kesyirikan di layar televisi, yang menayangkan sejumlah acara film horor atau yang berbau mistis. Ini tuh merupakan pembodohan sekaligus menebar kesehatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati itu tidak mungkin bangkit kembali, karena mereka sudah disibukkan urusan besar mereka di alam kubur. Nah, adapun bentuk-bentuk syirik modern, yaitu pertama, kesyirikan dalam ramalan horoskop atau feng shui. Ini seperti cek kodam, terus kayak percaya dengan zodiak gitu. Nah, yang kedua, ada perbuatan syirik melalui SMS dengan cara mengirim SMS dan lain-lain. Nah, contoh kesyirikan dalam ramalan horoskop. Ramalan melalui perbintangan modern ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Demikian pula soal ramalan ala Feng Shui yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seseorang di masa depan mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ada perbuatan syirik melalui SMS dengan cara mengirim SMS. Contohnya, ketik rek spasi nama kirim ke, kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depannya. Nah, itu juga termasuk syirik ya, teman-teman. Bahaya dan cara mengatasi syirik modern. Nah, adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia yaitu dapat menghancurkan seluruh amal. Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu atau syak. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah. Lalu kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang syirik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapat siksa yang pedih. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain 1. Memperdalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah serta ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, ada meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Dan yang terakhir adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu sekilas presentasi saya tentang syirik modern. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.